Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will from a second group. We will presentation about constituent structure, and our member are Fauzi Amri, me Istiqomah, and Yangki Rimawan. Okay, the first material will be presented by Yangki Rimawan. Yangki Rimawan, time is yours. Constituent structure: heads, modifier, and alignment of words. Dependencies are syntactic centers. To understand classes or sensing within language of a series of classes in spontaneous speech. We have to choose we have to choose every head and word that modify it. This text made easier by organization of words into phrases and classes. Speakers and written product word and phrases one after the other. It doesn't matter whether the other assigns word from left to right, as in English, take or right to left, as in Arabic text. Heads and modifiers tend to occur next to each other. For example, in English, nouns can be modified with different types of words and phrases: adjective, prepositional, phrases, and relative clauses. Not to mention struktur dalam kata, kata dasar, kata pengubah, dan susunan kata. Dependencies adalah sebuah pusat sintaksis untuk memahami klausa dan sen dalam bahasa tertulis atau serangkaian klausa dalam pidato spontan. Kita harus memilih setiap kepala dan kata-kata modifikasinya. Tentu ini dimudahkan dengan mengatur kata-kata menjadi frasa dan klausa. Penutur dan penulis menghasilkan kata dan frasa satu demi satu. Tidak masalah apakah penulis memberikan kata-kata dari kiri ke kanan seperti dalam teks bahasa Inggris atau kanan ke kiri seperti teks dalam bahasa Arab. Kepala dan pengubah cenderung muncul bersebelahan. Misalnya dalam bahasa Inggris, kata benda dapat dimodifikasi dengan berbagai jenis kata dan frasa. Kata sifat, kata frasa, preposisi, dan klausa relatif. Belum lagi dengan kata-kata lainnya. For example, I, they, these, and some. For example, 1. A. The house. B. The splendid house. C. The house on the hilltop. D. The house which they built out of rain-covered concrete. In some language, the order of the head and modifiers follow a thick pattern, with all previous cut modifier or follow the head. Number 2, I mentioned the house. B. I mentioned splendid. This house splendid, the splendid house. C. I mentioned Sir Colline, the house in the hill, the house in the hill. D. I mentioned Kills on Street and Baton Arm, the house which they have built of concrete rain-covered, the house which they built of rain-covered. Dalam nomor 1, dalam kata benda, dalam beberapa bahasa, urutan kata dasar dan pengubahnya mengikuti pola yang ketat, dengan semua pengubah yang bagus sebelumnya, atau itu mengikuti kata dasarnya. Returning to English, we see the incertain declarative clause. The modifiers of prepositions follow their head preposition. Number 3, A. Jeff swimmed into the room. B. Into Jeff swimmed the room. C. Into the room swimmed Jeff. In some other language clauses, the noun process modifiers of a preposition can be spared from its head preposition. Example number 4.A is the typical way of question room in 3A. In it, which room is at the front of the class.
and into is start at the end of the clause. Number 4. A. Which room did Java swim into? B. Into which room did Java swim? Verb can be modified by a number of items, as we have seen in chapter 1, example point 5. So the order of modifier in natural clauses. That is a clause in which no particular word or process in emphasis. Dalam beberapa bahasa Inggris lainnya, pengubah nominal frasa dari sebuah preposisi dapat dipisahkan dari preposisi kata dasarnya. Contohnya dalam poin pada nomor 4 bagian A adalah cara khas ruang tanya jawab di nomor 3 bagian A. Di dalamnya, ruangan mana yang berada di dalam klausa dan ke dalam adalah tergambar di akhir klausa. Dalam nomor 4 ini, kata kerja dapat dimodifikasi dengan sejumlah item. Seperti yang telah kita lihat di bab 1, contohnya nomor 5. Tentunya nomor 5 menunjukkan urutan pengubahan dalam klausa netral, yaitu klausa yang tidak ada kata atau frasa tertentu yang ditekan. Example number 5. Barbara handed the result to Alan on Thursday. 2.2. Tested for process. The alignment of words into passages and process into classes can be is clear from the discussion above, especially if you are a native English speaker or non-native speakers know English well. In fact, it's not always clear how the words in a particular process are arranged how processes are arranged in a particular class. 2.2.1 Transposition. The test of the transposition is also applied in a slightly different fashion. Consider the active clauses in point 6 in number 6.A and the passive clauses in number 6.B. For example, number 6.A. The Pope is in this match class gave cakes to Margaret every Friday. Point B. Checks were given to Margaret every Friday by the pupils in the match class. The test of transposition applies to other sequences of words as shown by number 7. Number 7. Point A. This parcel is very heavy. Point B. This very heavy parcel was delivered yesterday. Point C. Very heavy this parcel. Point D. What this parcel is very heavy. Example, number 3.A and number 3.C show that the sequence of words introducible a proposition into the room can be transposed. Another example is given in numbers 8. For example, number 8.A. We filled the laburnum with this can saw. Point B. With this can saw, we filled the laburnum. Okay, I will explain about substitutions. Substitution, the essential idea behind this test is that a single word can substitute for a number of words hanging together as a phrase. Example 9A. Barbara handed the intriguing result of the test examination to Alan on Tuesday. B. Barbara handed them to Alan on Tuesday. Number 10A. This large parcel is very heavy. So substitution is a good indication that sequences such as very heavy from a large unit. Substitution can be applied to sequences introduced by prepositions as in 12 and 13.
12a, Vera is concerting in the lounge, and B, Vera is concerting there. Number 13a, Grandma is coming to Mr. Chalky's school tomorrow. B, Grandma is coming here tomorrow. And number 14a, the cat was sleeping in the kitchen. B, the cat trotted into the kitchen. C, the mouse jumped out of the cheese box. D, the mouse was out the cheese box. And 5a, the cat is trotted in the kitchen. B, the mouse jumped out the cheese box. And this example can be turned into in number 16. 16a, the cat trotted in, and B, the mouse jumped out. In this example, it can be treated as a single word substitute for a large purse. The last example is sometimes described in terms as a type of substitutions. Pada substitution ini ada ide penting di dalam substitusi ini adalah satu kata dapat menggantikan sejumlah kata yang tergantung bersama sebagai prasa. Contohnya pada nomor 9a, Barbara menyerahkan hasil pemeriksaan terbaru yang menarik kepada Alan pada hari Selasa. Yang B, Barbara menyerahkan kepada Alan pada hari Selasa. Pada contoh 9b, pada contoh nomor 9b menggantikan hasil menarik dari pemeriksaan terakhir di 9a. Uji substitusi berlaku untuk rangkaian kata dengan kata sifat, contohnya pada nomor 10a. Paket besar ini sangat berat. Uji substitusi yang dicontohkan pada nomor 10 adalah barisan yang sangat berat dihilangkan dan dengan demikian dijatuhkan ke dalam slot kosong. Jadi substitusi merupakan indikasi yang baik bahwa urutan seperti sangat berat membentuk unit yang lebih besar. Substitusi dapat diterapkan pada urutan yang diperkenalkan oleh preposisi, contohnya pada nomor 12 dan 13. Pada nomor 12a, Vera sedang merajut di ruang tunggu. 12b, Vera merajut di sana. Dan pada 13a, Nenek akan datang ke sekolah Tuan Chalky besok. 13b, Nenek akan datang ke sini besok. Di 12b, pengganti di ruang santai di 12a, dan di sini di 13b menggantikan sekolah Mr. Chalky di 13a. Pengganti preposisi untuk seluruh urutan tersulit ditemukan karena preposisi biasanya juga memerlukan pelengkap. Pada nomor 14, 14a, kucing itu sedang tidur di dapur. 14b, kucing itu berlari ke dapur. 14c, tikus melompat keluar dari kotak keju. Dan 14d, tikus itu keluar dari kotak keju. Dalam bahasa Inggris lisan informal dan tentu saja dalam varietas bahasa Inggris non-standar, masuk dan keluar mengungkapkan lokasi dan gerakan. Dan pada 14b dan c dapat dinyatakan sebagai contoh nomor 15a dan b sebagai berikut. 15a, kucing itu berlari di dapur. 15b, tikus melompat keluar dari kotak keju. Dan contoh-contoh tersebut dapat dipersingkat menjadi 16a dan 16b. 16a, kucing itu berlari masuk, dan 16b, kucing itu melompat keluar. Dalam contoh ini dapat diperlukan sebagai pengganti kata tunggal untuk frasa yang lebih panjang. Contoh terakhir kadang-kadang digambarkan dalam istilah sebagai jenis substitusi. The next material is ellipsis. Consider the example in 17. 17a, the terrier attacked the bulldog. The terrier savaged the bulldog ankles. And B, the terrier attacked the bulldog and the terrier savaged the bulldog ankles. And C,
The terrier attacked the Bulgar and blah 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 savage the Bulgar ankles. Example 17a contains two separate clauses. In 17b, the clauses are combined. An example 70c is an example of ellipsis. Penjelasan tentang ellipsis perhatikan pada contoh nomor 17. 17a, terrier menyerang pencuri. Terrier itu membuat pergelangan kaki pencuri. 17b, terrier menyerang pencuri dan terrier menyerang pergelangan kaki pencuri. Pada 17c, terrier menyerang pencuri dan menyerang pergelangan kaki pencuri. Pada contoh 17a berisi dua klausa terpisah dan 17b klausa digabungkan. Contoh pada 17b itu klausa digabungkan dan pada 17c adalah contoh elipsis. Contoh 17a berisi dua klausa terpisah. Dalam 17b klausa digabung dan ini merupakan memberikan satu kalimat yang terdiri dari dua klausa. Masing-masing dimulai dengan terrier. Contoh 17c adalah contoh elipsis dan dihasilkan dengan penghapusan kemunculan kedua dari terrier. Poin terpenting mengenai elipsis ini adalah bahwa itu hanya berlaku untuk frasa lengkap. Dan contoh 17b itu karena pada contoh 17b karena penutur dan penulis menghilangkan kemunculan kedua frasa seperti pada 17c atau menggunakan pengganti seperti ye, she atau it. The last is phrase, words, and slot. The term phrase is applied only to sequences of more than one word. This is demonstrated below as 18a and 18b. 18a, Barbara handed the result to Alan on Tuesday, and 18b, Barbara handed them to Alan on Tuesday. In 18b, their phrase consists of only one word because what is say it. This is the slot where it is possible for more than one word to appear. In 18a and 18b, the first phrase consists of one word. In this chapter, have used terms such as noun phrase and prepositional phrase. Frasa, kata, dan slot. Istilah frasa hanya diterapkan pada rangkaian lebih atau dari satu kata. Hal ini ditunjukkan dengan contoh nomor 18a dan 18b. 18a, Barbara menyerahkan hasilnya kepada Alan pada hari Selasa. Dan 18b, Barbara menyerahkan kepada Alan pada hari Selasa. Dalam 18b, frasa hanya mereka terdiri dari satu kata, karena yang tertulis adalah ini adalah celah yang memungkinkan munculnya lebih dari satu kata. Yang pada 18a dan 18b, frasa pertama terdiri dari satu kata. Dalam bab ini telah digunakan istilah-istilah seperti frasa kata benda dan frasa kata depan. Dalam analisis sintaksis, perbedaan antara frasa dan kata diamati tetapi tidak cocok dengan perbedaan sehari-hari. Yang dimaksud dengan frasa adalah celah di mana satu kata atau lebih bisa muncul, atau memang bisa muncul frasa lain. Concluding comments. We finish the discussions in this chapter with general comments. The first is simply that the test of transpositions of substitutions apply inside clauses, although they are often said to apply inside. Sentence applies inside a clause. Various operations take two or more clauses into label noun prepositionals, pairs and adjective pairs, or a pairs with a head noun as it is head is a noun pairs. For praise with an adjective as it had is an adjective pairs. For example, propositional pairs containing a noun phrase which happen to
consists the reader imaginations result of the examinations. Reader imaginations is a adjective verb who had the adjective took by reader. Kami menyelesaikan diskusi dalam bab ini dengan komentar umum. Yang pertama adalah bahwa pengujian transposisi dan substitusi berlaku di dalam klausa, tetapi pengoperasiannya membutuhkan dua klausa atau lebih di dalam label noun professional phrase dan adjective phrase. Adalah frasa dengan hacker noun sebagai kepalanya adalah frasa kata benda. Untuk frasa dengan kata sifat sebagai kepalanya adalah frase kata sifat. Misalnya frase proposisi yang mengandung frase kata benda yang kebetulan terdiri dari frase yang agak menarik hasil pemeriksaan yang menarik. Jadi pemeriksaan yang menarik adalah frasa kata sifat yang kepalanya adalah kata sifat. Dengan pemeriksaan kata menarik adalah frasa kata sifat yang kepalanya adalah kata sifat. There are two more phrases inside the large noun phrase in the propositionals phrase of the examinations, with the propositions is as it had. The other is inside the propositionals phrase and is the noun phrase. Take example, the reader interrogating result of the examinations inside it, whether interrogating of the examination and examination are all inside the noun phrase. The reader interrogating result of examinations. It shows how a phrase can contain a phrase of the same type. The noun phrase, the examination is inside the large noun phrase, the reader interrogating. Ada dua frase lagi di dalam frase nomina besar, yaitu frase proposisi pemeriksaan dengan proposisi sebagai kepalanya. Yang lain adalah di dalam frasa proposisi yang merupakan frasa kata benda. Contoh ini hasil ujiannya agak menarik di dalamnya, yaitu dari ujian, dan ujian semuanya ada di dalam frasa kata benda hasil ujian yang agak menarik. Itu menunjukkan bagaimana sebuah frasa dapat berisi frase dari jenis yang sama, frase kata benda, memeriksa benda, di dalam frase kata benda yang lebih besar dan agak menarik. Is a noun process with a room as the head for a discussions of relative clauses and a noun complement language, namely the ability of phrases and clauses to be indefinitely, and we can also talk the phrases constituting clauses, the instituent of constituent part of phrases. The phrases are the constituents, a bigger phrases of clauses, and the clauses are phrases into clauses, and a clauses into sentence is known as constituent into phrases. Phrases into bigger phrases, phrases into clauses, and so on. Complex noun phrase such as the very interesting result of the examinations between sentence, but typically doesn't do so between clauses or phrases, but no after every word. All the properties of speech point the arrangement of the word into phrases, phrases into clauses, and so on as something. Adalah frasa kata benda dengan ruang sebagai kepalanya untuk pembahasan klausa relatif dan bahasa pelengkap kata benda, yaitu kemampuan frasa dan klausa untuk menjadi tanpa batas, dan kita juga dapat berbicara tentang frasa yang merupakan klausa, konstituen, dan bagian penyusun frasa dari frasa. Bahwa frasa adalah konstituen dari frasa atau klausa yang lebih besar, dan klausa adalah frasa menjadi klausa, dan klausa menjadi kalimat dikenal sebagai konstituen menjadi frasa. Frasa menjadi frasa yang lebih besar, frasa menjadi klausa, dan seterusnya. Frasa nominal kompleks seperti hasil yang sangat menarik pemeriksaan antara kalimat, tetapi biasanya tidak dilakukan antara klausa atau frasa, tetapi tidak setelah setiap kata. Semua sifat ini menunjukkan susunan
kata menjadi frasa, frasa menjadi klausa, dan sebagainya sebagai sesuatu. All enough for our discussions. If we have any mistake, we apologize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.